Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Di sini akan belajar tentang persamaan kuadrat dan cara penyelesaiannya. Persamaan kuadrat itu apa? Di sini kita akan bahas persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Biasanya dituliskan sebagai x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, dan abc adalah bilangan real. Bilangan abc itu adalah disebut dengan koefisien. Persamaan kuadrat itu seperti apa contohnya? Di sini ada persamaan kuadrat lengkap. Contohnya 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Di sini adalah a sama dengan 3 karena di depan x kuadrat. Selanjutnya b sama dengan min 4 karena di depan x. Selanjutnya 2 karena tidak mempunyai variabel. Jadi disebut dengan c. Selanjutnya yang kedua, persamaan kuadrat tidak lengkap. Kuadrat tidak lengkap itu tandanya tidak ada C-nya, atau tidak ada B-nya, atau tidak ada A-nya. Jadi cuma ada A sama B, atau C sama A. Contohnya di sini, x kuadrat plus 6x sama dengan 0. A sama dengan 1, karena di depan x kuadrat itu sama dengan 1. B sama dengan 6, karena di depan x itu 6. Jadi B sama dengan 6. C sama dengan 0, karena tidak ada angka yang tidak mempunyai variabel. Selanjutnya 25x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. A sama dengan 25 karena di depan x kuadrat itu adalah 25. Selanjutnya B sama dengan 0 karena tidak ada yang punya variabel x saja. Selanjutnya C sama dengan 9 karena 9 tidak punya variabel, maka disebut dengan C. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini ada 3 cara, yaitu pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan kuadrantik atau rumus ABC. Metode pemfaktoran ada beberapa cara. Yang pertama, AX plus AZ sama dengan A dikalikan X plus minus Y. Contohnya, di sini Pak Risto punya 10x kuadrat plus 2x. Di sini kita bagi dengan 2 semua. 10 per 2x ditambah 2 per 2. Jadi menjadi disederhanakan menjadi 2 dikalikan 2x dikali 5x plus 1. Hasilnya 10x kuadrat plus 2x. Jadi cuma penyederhanaan. Yang kedua, x kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y dikalikan x min y. Ini khusus untuk kalau menemui persamaan kuadrat yang mempunyai akar. Contohnya, 25x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 25 akar 25 adalah 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi akar 16 4, jadi 4 kuadrat. Tinggal kita tuliskan 5 diganti dengan mengganti x, 4 mengganti dengan y. 5x plus 4 dikalikan 5x min 4. Selanjutnya yang ketiga, persamaan kuadrat lengkap. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a sama dengan 1. Jadi a nya nilainya 1. Nanti kalau ada a yang nilainya bukan 1, nanti ada contohnya tersendiri. Ini untuk a sama dengan 1, kita rubah menjadi ax kuadrat plus p tambah q dikalikan x ditambah p kali q sama dengan x plus minus p dikalikan x plus minus q. Kenapa p plus q dan p kali q muncul? Karena b-nya kita ganti dengan p ditambah q, c-nya kita ganti p dikalikan q. Jadi itu sebabnya persamaan yang di bawah ini muncul. Persamaan ini dan ini didapat dari ini. Contoh, Pak Risto punya persamaan x kuadrat plus 5x plus 6. Kita akan rubah. Di sini, berapa kali berapa yang sama dengan 6. Dan ditambahkan itu sama dengan plus 5. Caranya seperti itu. Jadi cara carinya kalau ada persamaan lengkap, kuadrat lengkap. Plus 6 itu dikalikan ketemunya plus 6, ditambahkan ketemunya 5. Caranya itu dengan pemfaktoran. Faktor dari 6 adalah 1. 1, 2, 3, dan 6. 6 dibagi 1, 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Berapa kali berapa? Ketemunya 6. Bisa 6 kali 1. Ditambahkan 6 kali 1 sama dengan 7, bukan 5. 3 kali 2, 6. 3 tambah 2,
5. Bisa ya 3 kali 2 ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 3 kali 2 dan 3 tambah 2. Jadi persamaannya adalah x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan x plus 3 dikalikan x plus 2. Selanjutnya yang pertama latihan sekarang. Latihan yang persamaan AX plus AZ sama dengan A dikalikan X plus minus Y. Latihan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 9X sama dengan 0 adalah X kuadrat ditambah 9X sama dengan 0. Kita sederhanakan. Kita bolehkah kita buat menjadi X dikalikan X ditambah 9 sama dengan 0. Kita kalikan X kali X itu X kuadrat, X dikalikan 9, 9X. Cuma perubahan bentuk. Selanjutnya X sama dengan 0 atau X plus 9 sama dengan 0. Di situ kita rubah. Kita pisah, jabarkan. Selanjutnya X sama dengan 0 tetap atau X ditambah 9 dikurangi 9 sama dengan 0 dikurangi 9. Kita akan mencari X-nya. Jadi nilai yang ada di X-nya kita habiskan dengan bilangan yang sama. Di situ X ditambah 9 kita kurangi dengan 9 biar habis dan hasilnya X saja. Jadi X sama dengan min 9, X sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah min 9,0. Penulisan himpunan penyelesaian adalah bilangan terkecil terlebih dahulu. Jadi bilangan terkecil yang di depan. Jadi min 9,0. Yang kedua, persamaan jika pakai sifat yang kuadrat tadi, nemuin soal yang kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X ditambah Y dikalikan X dikurangi Y. Latihan, di sini ada himpunan penyelesaian dari 9X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. 9X min 25, akar 9 berapa? 3. Jadi 3 kuadrat atau 3X kuadrat sama dengan 9X kuadrat. Akar 25, 5. Jadi 5 kuadrat. Jadi ketemu 3X kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi tinggal kita ganti X-nya itu adalah 3X dan Y-nya adalah 5. Jadi 3X plus 5 dikalikan 3X min 5. Udah ketemu? Karena yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya, jadi kita akan cari. Kita sama dengan kan 0. Yang pertama 3X plus 5. Sama dengan 0 atau 3X min 5 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita akan mencari nilai X-nya, maka yang ada di dekat nilai X-nya kita habiskan. Jadi tinggalkan ya hingga tinggal 3X saja. Jadi 3X plus 5 dikurangi min 5 dengan bilang yang sama. Samping kanan juga sama dikurangi 5. Jadi 3X sama dengan min 5. Yang kanan juga sama, 3X min 5 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5, 3X sama dengan 5. X sama dengan min 5 per 3. Itu adalah pembagian pecahan. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 5 per 3, 5 per 3. Untuk mengecek apakah itu benar himpunan penyelesaiannya, bisa kalian gantikan X-nya dengan salah satu himpunan penyelesaiannya itu. Bisa dikalikan 9X kuadrat dikalikan 25. 9 dikalikan 5 per 3 kuadrat dikurangi 25. Apakah sama dengan 0? Itu nanti kalau sama dengan 0 jadi benar. Yang ketiga, jika X plus B, X plus C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1 di sini. B sama dengan P plus Q, C sama dengan P kali Q yang di depan tadi. Kita gantikan sekarang persamaan menjadi X kuadrat plus P plus Q kali X plus P kali Q sama dengan X plus minus P dikalikan X plus minus Q. Latihan di sini, himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Caranya yang pertama tadi, kita cari dulu berapa kali berapa sama dengan 2 di sini. Dan ditambahkan itu hasilnya negatif 3. Kalau bentuknya persamaan kuadrat lengkap seperti ini. Berapa ya? Sekarang kita faktorkan dulu. 2 yang difaktor adalah yang paling belakang. 2-nya. 2 itu faktornya adalah dibagi 1. Dibagi 1 itu sama dengan 2. Dibagi 2 itu sama dengan 1. Cuma sampai situ. Sekarang kita cari. Berapa kali berapa sama dengan 2? 1 kali 2 bisa. 2 kali 1 bisa. Oh, bisa semua ternyata. Tapi di situ ditambahnya negatif 3. Jadi negatif 2
dikalikan negatif 1 biar ketemu 2. Negatif kali negatif adalah positif, seperti yang kelas 8 kemarin. Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 1 itu adalah negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 1 negatif 3. Jadi jawabannya adalah X min 2 dikalikan X min 1 didapat dari penfaktoran ini. Selanjutnya kita cari himpunan penyelesaiannya. Kalau mencari himpunan penyelesaiannya disama dengankan 0. Jadi X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Karena kita akan mencari X, maka kita kurangkan yang ada di samping X-nya biar habis tinggal X-nya saja. Kita kurangi yang sebelah kiri, X min 2 ditambah 2 biar hasilnya 0. X min 2 ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 2. Samping kanan juga, takutnya nanti Mary yang kanan. Biar hasilnya X-nya sama dengannya bisa ketemu. Jadi X sama dengan 2. Jadi adil kanan kiri ditambah atau dikurang biar hasilnya X kelihatan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2 yang bilangan kecil yang di depan, bilangan besar yang di belakang. Yang terakhir ini, kalau A-nya itu tidak sama dengan 1, gimana coba ya? Misal kan tadi X kuadrat, misal 3X kuadrat. Ini contohnya nih latihan. Ini jika A-nya tidak sama dengan 1, caranya agak berbeda tadi ya. Himpunan penyelesaian dari 3X kuadrat min 5X min 2 sama dengan 0 adalah 3X min 5 plus 2 sama dengan 0. Kita cari ABC-nya dulu di sini. A-nya adalah 3 karena di depan X kuadrat tadi. Kalau di depan X kuadrat itu adalah A. B-nya min 5 karena di depan X itu kurang ya, min 5X sebenarnya. Terus C-nya 2 yang tidak punyai variabel atau tidak punyai huruf. Kalau lebih familiarnya huruf itu namanya variabel. Selanjutnya di sini caranya seperti ini kalau A-nya tidak sama dengan 1. 3X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0 kita rubah. Dibagi 3 itu karena nilai A-nya adalah 3. Jika nilai A-nya adalah 2, kita bagi 2 juga. Misal 2 kita bagi 2. Jadi tergantung nilai A-nya. Selanjutnya yang di atas itu 3X plus minus titik-titik. 3X plus minus titik-titik. Kenapa 3X? Karena nilai A-nya itu adalah 3X. Jadi tergantung nilai A-nya terlebih dahulu. Jadi A-nya kalau 2X, jadi 2X plus minus titik-titik. 2X plus minus titik-titik dibagi A-nya berapa tadi? 2. Kalau di sini 3. Jadi dibagi 3. Selanjutnya kita cari A dikalikan C. A-nya tadi berapa? 3. C-nya berapa? 2. Selanjutnya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita pakai yang 6 ini. 6 difaktorkan itu 1, 2, 3, dan 6. 6 dibagi 1 itu adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Selanjutnya, berapa kali berapa sama dengan 6? Kalau ditambahkan tapi sama dengan min 5. Dari pemfaktoran ini yang mungkin siapa? Yang mungkin adalah ini. 2 kali 3 atau 3 kali 2. Bisa dipakai yang mungkin. Di sini Pak Aris tuh pakai yang min, yang pakai yang 2 sama 3. Bisa juga 3 sama 2. Tapi ingat tandanya. Di situ kalau ditambahkan negatif 5. Jadi tandanya negatif. Negatif 2 dikalikan negatif 3 itu positif 6. Kalau negatif 2 ditambah negatif 3 itu negatif 5. Jadi tandanya negatif semua. Biar hasil penjumlahannya negatif 5. Selanjutnya kita dapatkan di sini sekarang. 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0 itu bisa dirubah menjadi 3x min 2 didapat dari ini tadi dikalikan 3x min 3 per 3. Di sini kita sederhanakan. Di sini sederhanakannya salah satu saja, nggak apa-apa. Kita bagi yang punya 3x dengan 3. Di sini 3x kita corek dengan 3 karena sama-sama punya 3. Tinggal x-nya. Min 3 kita coret juga. Jadi tinggal min 1. Jadi
Hasilnya 3x min 2 dikalikan x min 1. Kita tulis di bawahnya. Hasilnya ini. 3x min 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Karena yang dicarikan himpunan penyelesaiannya, maka kita cari seperti tadi. Kita bagi agar nilai yang punya x itu sendiri dan tidak punya teman lagi. Kita habiskan min 2-nya. Min 2-nya ditambahkan 2 biar habis sama dengan 0 ditambah 2. Jadi 3x min 2 tambah 2, 0 tambah 2. Karena yang kiri ditambah 2, yang kanan ditambah 2. X min 1 tambah 1 sama dengan 0 tambah 1. Hasilnya 3x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Untuk mencari x sama dengan 2/3. Karena pembagian tadi. Atau x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,2/3. Nah, mungkin seperti itu untuk penyelesaian persamaan kuadrat yang memakai pemfaktoran. Besok kita akan pelajari yang memakai kuadrat sempurna dan rumus ABC. Mungkin sekian dari Pak Risto. Kalau ada susah atau masih belum paham dengan video, nanti bisa tanya via WhatsApp atau via Google Classroom. Bisa Pak Risto bantu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.